Masuk istana sekarang. Ucap Xiao Tian sambil berusaha melepaskan pelukan ibunya. Ah maaf ibu memelukmu terlalu lama, silakan pergi dan nikmati waktumu. Ucap Xiao Hong sambil melepaskan pelukannya. Terima kasih bu. Ucap Xiao Tian. Xiao Tian berlari menuju ke dalam istana meninggalkan Xiao Hong. Xiao Hong kemana saja kau dari tadi pagi? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Ucap Xiao Zhaoye sambil berjalan mendekatinya. Aku habis jalan-jalan. Ucap Xiao Hong sambil menundukkan kepala. Kau tidak berbohong padaku kan? Ucap Xiao Zhaoye. Memangnya kapan aku pernah membohongimu? Lagi pula sejak kapan kau berani menginterogasiku? Ucap Xiao Hong sambil menyilangkan tangannya. Ahaha maaf jangan marah ya istriku, aku hanya mengkhawatirkanmu. Ucap Xiao Zhaoye sambil memegang tangan Xiao Hong. Lepaskan tanganmu, ada Huang Li di sini. Huang Li kau tak ikut pulang dengan ayahmu. Ucap Xiao Hong sambil menarik kembali tangannya dari genggaman Raja Xiao Zhaoye. Aku ingin menemani Xiao Tian hari ini. Ucap Huang Li. Kalau begitu masuklah ke istana, dia kan sudah masuk duluan. Ucap Xiao Zhaoye. Baik yang mulia, terima kasih. Ucap Huang Li sambil menundukkan kepala. Wah gadis yang manis semoga Xiao Tian cepat menikah. Ucap Xiao Zhaoye dengan senyuman di wajahnya. Apa maksudmu? Ucap Xiao Hong keheranan. Bukan apa-apa. Ucap Xiao Zhaoye. Huang Li berlari ke dalam istana, tapi dia tersesat saat mencari kamar Pangeran Xiao Tian. Ah kenapa aku bisa lupa jalannya? Ucap Huang Li sambil berusaha mengingat tempat tujuannya. Sedangkan Xiao Tian berlari ke kamar Putri Jia Li untuk mencarinya. Kenapa gadis itu tak menyambutku? Aku harus mengeceknya. Ucap Xiao Tian sambil berlari ke sana kemari. Lebih baik kau lupakan saja dia, kalau kau terus memaksa bersamanya kau hanya akan terus dibayangi oleh kematian. Ucap Dewa Petir dengan wajah yang serius. Apa maksudmu? Dulu kau pernah melarangku menikahinya karena perbuatannya, aku mengerti itu, aku mulai menyukainya karena sifatnya tak sejahat yang kukira, dia ingin membunuhku karena rumor tentang perilaku burukku yang suka meniduri para pelayan, meski itu adalah kelakuan pemilik tubuh yang sebelumnya, aku berhasil meyakinkannya kalau itu hanyalah rumor palsu. Saat kami mulai saling menyukai, kenapa kau berniat memisahkanku lagi? Ucap Xiao Tian dengan wajah kesal. Ku beritahu ya, jika kau terus mengejarnya mungkin kau akan merasakan banyak pengalaman hampir mati. Aku bukan pengasuhmu yang harus terus melindungimu, sekarang dia tak di istana, dan mungkin kau tak akan pernah melihatnya lagi. Ucap Dewa Petir dengan ekspresi serius. Apa maksudmu? Aku tak percaya kalau dia meninggalkanku. Teriak Xiao Tian. Putri katakan kalau kau ada di dalam. Ucap Xiao Tian sambil mengetuk pintu. Karena tak ada jawaban, dia membuka pintunya dan tak ada satupun orang di dalam kamar. Apa dia benar-benar meninggalkanku? Pikir Xiao Tian. Xiao Tian sedikit merasa terpukul, dia tak percaya dengan apa yang Dewa Petir katakan, dia berlari keliling istana mencari Putri Jia Li. Putri di mana kau? Ini tak lucu lagi, berhenti bercanda denganku. Teriak Xiao Tian. Melihat Xiao Tian berlari ke sana kemari, Xiao Hong mendekatinya dan bertanya. Xiao Tian kenapa kau terlihat begitu panik? Apakah kau sedang mencari sesuatu? Ucap Xiao Hong. Aku mencari Putri Jia Li, dia tak ada di kamarnya. Ucap Xiao Tian dengan keringat yang mengalir di wajahnya. Suamiku apa kau tahu di mana Putri Jia Li? Ucap Xiao Hong sambil memalingkan wajah untuk bertanya ke suaminya. Dia dibawa pergi ayahnya, Jiaxin membatalkan perjodohannya karena Xiao Tian meninggalkan putrinya berguru di Sekte Gunung Api. Ucap Xiao Zhaoye dengan santai.
Kenapa kau tak menghentikan mereka? Teriak Xiao Tian. Aku sudah berusaha, tapi Jiasin tak mendengarkanku, dan Putri Jiali tak mengatakan sepatah kata apapun. Dia terlihat murung tapi ayah tak bisa ikut campur jika Putri Jiali tak mengatakannya pada ayah. Jadi ayah biarkan mereka, lagi pula dari awal kan kau ingin membatalkan perjodohan ini. Ucap Xiao Zhaoye dengan wajah santai. Kembali ke kerajaannya ya, aku harus ke sana secepatnya. Ucap Xiao Tian dengan mengepalkan tangannya. Tunggu nak, kalau kau menyukainya biar ibu yang menanganinya, akan kubuat si Jiasin menyerahkan putrinya, kalau dia menolak akan ibu ratakan kerajaan awan. Ucap Xiao Hong dengan aura membunuh. Xiao Hong tolong jangan terlalu impulsif, aku tahu kau kuat, tapi tak semuanya harus diselesaikan dengan meratakan kerajaan. Ucap Xiao Zhaoye dengan keringat dingin di wajahnya, karena takut istrinya mengamuk lagi. Kerajaan kecil berani membatalkan perjodohan tanpa persetujuanku, ini tak bisa dimaafkan, akan kubuat kerajaan mereka seperti kerajaan kabut. Ucap Xiao Hong. Bisakah kau berhenti meratakan sebuah kerajaan? Tanya Xiao Zhaoye. Apa kau melarangku? Ucap Xiao Hong dengan wajah ketus. Tidak. Aku hanya mengkhawatirkanmu, kau selalu pergi sendirian saat beraksi, aku hanya khawatir dengan keadaanmu. Ucap Xiao Zhaoye dengan keringat dingin, karena takut dengan istrinya. Terserah kau saja, apa pendapatmu anakku? Tanya Xiao Hong sambil menoleh ke arah putranya. Aku akan pergi ke kerajaan awan sendirian, aku ingin meminta penjelasan kepada Raja Jiasin. Ucap Xiao Tian. Tagar kamar tamu. Tabib telah mengobati si gendut dan teman-temannya, kini mereka dalam tahap pemulihan. Hei gendut, kenapa kau melihat cincin ruangmu terus sejak kau sadar? Aku bosan melihatmu seperti itu. Ucap Suyan. Dia sedang tergila-gila dengan hantu yang masuk ke cincin ruangnya. Ucap Kaibo. Hantu. Apakah kau membawa hantu yang waktu itu? Ucap Suyan. Aku tak membawanya, dia yang mengikutiku, dia menolongku hingga rohnya hampir terbakar. Kau tak tahu apa-apa karena kau pingsan sebelum dia muncul. Ucap si gendut. Gendut berhenti murung, ayo ikut aku keliling istana, aku sempat melihat kalau pelayan di sini cantik-cantik. Ucap Suyan. Kau kan tahu kalau aku tak tertarik dengan wanita sejak dulu. Ucap si gendut. Hei maksudnya kau menyukai sesama jenis. Ucap Kaibo. Enak saja. Aku normal tahu. Hanya saja aku sudah tak percaya dengan wanita lagi, semua wanita hanyalah menyukai harta dan ketenaran, aku menutup diri karena aku pernah dihianati seorang wanita. Ucap si gendut. Memangnya ada yang mau ya sama kamu? Ucap Suyan. Sialan, walau begini banyak wanita yang rela mati demi diriku. Ucap si gendut. Maksudmu hantu wanita? Ucap Suyan. Enak saja, ayo kita cari wanita dan lihat siapa yang akan diterima lebih dulu. Ucap si gendut. Tak lama kemudian Fang Yin dan para pelayan lainnya lewat di luar kamar tamu, Suyan dan gendut melihatnya dari balik jendela. Baiklah, lihat di sana ada pelayan yang cantik. Siapa yang berhasil menjabat tangan dan menanyakan namanya maka dia yang menang. Ucap Suyan. Baiklah, yang kalah harus menuruti permintaan yang menang ya. Ucap si gendut. Siapa takut? Ucap Suyan. Suyan dan si gendut meninggalkan Kaibo dan Jingmi di dalam kamar tamu. Baiklah, siapa duluan? Ucap si gendut. Aku duluan, aku akan bertanya pada pelayan dengan baju hijau itu dan kau bertanya pada pelayan baju merah. Ucap Suyan. Oke, sana maju. Ucap si gendut. Hai nona cantik, bisakah ku bertanya siapa namamu? Namaku Suyan, pangeran dari kerajaan api, teman dari pangeran Xiao Tian, salam kenal. Ucap Suyan sambil menyodorkan tangan.
Namaku Fang Yin, salam kenal. Ucap Fang Yin sambil menjabat tangan Suyan. Fang Yin ya, nama yang indah. Ucap Suyan. Ah, kau bisa saja. Ucap Fang Yin dengan wajah memerah. Aku pamit dulu, bisakah kalian diam sebentar, temanku ingin berkenalan dengan kalian. Ucap Suyan. Ah tentu, kami tak keberatan. Ucap Fang Yin. Suyan kembali mendekati si gendut. Hei gendut, sekarang giliranmu. Ucap Suyan. Baiklah, lihat dan amati, aku tak akan berbohong kalau wanita akan rela mati demi diriku setelah melihat pesonaku. Ucap si gendut. Si gendut berjalan mendekati pelayan yang di samping Fang Yin. Tapi ketika mereka berjalan mendekat, semua pelayan itu tiba-tiba saja berkeringat dingin dan terlihat ketakutan. Pergilah, jangan mendekat, atau kami akan bunuh diri. Ucap para pelayan. Para pelayan berusaha menjauh dengan melangkah ke belakang. Dan mereka pun berlari ketakutan ketika si gendut mencoba mendekat. Hahaha, mereka benar-benar rela mati setelah melihatmu. Ucap Suyan. Apa aku sejelek itu? Ucap si gendut. Sebenarnya para pelayan itu takut bukan karena wajah si gendut, tapi karena mereka melihat sosok hantu wanita dalam wujud menyeramkannya. Hanya mereka yang bisa melihatnya, sedangkan Suyan dan si gendut tak melihatnya. Hihi, tak akan kubiarkan mas endutku mendekati wanita lain. Ucap hantu itu. Kenapa aku merasa merinding ya ketika di dekatmu? Ucap Suyan. Perasaanmu saja kali. Ucap si gendut. Sepertinya gara-gara hantu di cincinmu. Ingat ya, kau harus menuruti satu permintaanku nanti. Ucap Suyan. Iya, katakan apa permintaanmu? Ucap si gendut dengan wajah kesal. Aku akan memikirkannya nanti. Ucap Suyan. Episode sebelumnya. Kehancuran Sekte Gunung Api. Episode berikutnya. Nasib buruk Putri Jiali.